Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Islam, terkhusus warga Indonesia yang Abuya cintai, juga yang Abuya doakan semoga semuanya hamba-hamba Allah yang beriman selalu dihujani oleh Allah dengan kasih sayangnya, barokahnya, anugerahnya, nikmatnya, ampunannya, rizkinya, petunjuknya, pertolongannya dalam segala hal. Dan pada akhirnya kita semua semoga diberi anugerah husnul khotimah, dan kita semua dijadikan ahli surga Firdaus A'la tanpa dihisab, tanpa diazab, dengan syafaat Sayyidul Ahbab Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan pembahasan yang telah lalu, yaitu bahwasanya Muslim, umat Islam di abad kita ini ada pada abad kemunduran. Pertama, kemunduran dari sisi agamanya. Kedua, kemunduran dari sisi masolihul hayahnya, kemaslahatan hidupnya di dunia, yakni dari sisi wasilah. Yang menjadi sebab utama itu berada pada ulama, karena yang memangku urusan agama hanyalah para ulama. Ketika ulama dalam gerak taklimnya, tarbiyahnya, tablighnya, amar ma'ruf nahi munkarnya, tausiah-tausiahnya, dakwahnya kepada umat kendor, maka otomatis akan menjadi kekurangan pada umat, menjadi kemunduran pada umat. Ketika para ulama gerak dakwahnya maksimal, ta'limnya, tablighnya, amar ma'ruf nahi munkarnya, tausiah-tausiahnya gencar,
ada kemajuan. Jadi kuncinya ada di ulama. Di sini kemunduran ini imma karena wafatnya ulama, wa imma karena ulama mengurang di dalam giat yang tadi karena sakit, karena ada udzur lainnya. Nah, ini yang menjadi sebab di umat ini menjadi kekurangan dan kemunduran. Ada lagi yang menjadi sebab ini menjadi permasalahan baru di umat, yaitu ketika munculnya ulama-ulama su, ulama-ulama yang buruk. Satu, ini jadi permasalahan baru dan masalah besar. Ketika dia keilmuannya ada cacat, ada kesalahan, baik dalam ilmu akidahnya maupun dalam ilmu syariatnya maupun dalam ilmu adab dan akhlaknya, dan juga ada cacat dalam pengamalannya, ada cacat dalam dakwahnya. Yang dimaksud cacat di sini ada salah, kesalahan yang keluar daripada yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, menyimpang dari Quran dan Sunnah. Nah, ini menjadi masalah baru, dan ini yang akan menjadi kemunduran, sebab kekacauan di umat, di semua level, di semua kalangan. Kenapa? Karena ulama itu tetap punya pengaruh, walaupun ulama itu jahat, walaupun ulama itu buruk. Orang awam ya, mereka tidak akan berani menyalahkan ulama sekonyong-konyong, karena orang awam mawas diri, merasa diri saya ini orang bodoh ya, tidak mungkin saya berani menyalahkan ulama, padahal ulama ini pun juga memang betul-betul salah ya. Artinya efek bagi orang bodoh, orang awam itu besar sekali di dalam menyesatkan orang awam. Ya, ulama ini sudah dhallu, ya ini sudah sesat, lalu fa'adhallu, lalu menyesatkan yang lain. Orang awamlah yang mereka jadi korban.
Dan korbannya ini bukan korban di dunia saja. Terjadi keributan-keributan, kekacauan-kekacauan. Ini bisa, yang lebih parah, yang lebih bahaya adalah korban kelak di akhirat. Allah, na'udzubillah min dzalik. Dan ini sudah diisyaratkan, sudah disabdakan oleh baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi permasalahan baru yang menjadi sebab kekacauan, yang menjadi sebab juga kesesatan di umat, ya. Apa? Adalah munculnya orang-orang bodoh, ya, yang merasa dirinya ulama, ya, merasa dirinya ulama, apalagi kalau mempublikasikan diri. Dia punya keberanian dengan modal ilmu sedikit, amalnya kurang. Nah, ini masyarakat sudah banyak yang menganggap dirinya adalah orang alim, padahal orang ini orang masih bodoh, masih jauh dari pangkat keulamaan, ya. Wawasan keilmuannya masih picik. Nah, lalu orang ini fatwa, ya fatwa kadang tepat, ya, kadang tidak. Dia tetap merasa benar, tepat, tapi masyarakat jadi korban juga. Apalagi kalau dia sudah masuk menggarap media sosial, TV, surat kabar, ceramah di mana-mana, di tablik-tablik akbar. Wawasan keilmuannya masih sangat minim sekali. Nah, ini juga bahaya, dan ini juga masalah baru yang menjadi sebab kesesatan umat, ya, menjadi sebab kemunduran umat. Nah, maka solusinya adalah harus dimulai dari ulama lagi. Ulama harus bangkit. Dalam bahasa Arab, bangkit itu namanya nahdoh, nahdlatul ulama, bangkit. Nah, dulu dibikinlah gerakan kebangkitan para ulama, namanya nahdlatul ulama, ya, yang disesepuhi diantaranya oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, itu tujuannya untuk itu, bukan bikin organisasi tujuan utamanya, walaupun jelas harus terorganisir, bukan itu, tapi adalah ulama ini gerak bangkit menggarap kewajiban-kewajiban sebagai ulama terhadap umat, yakni menyebarluaskan ilmu Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menyebarluaskan
ajaran yang agung, ajaran iman, Islam, dan ihsan, dan juga mentarbiyah iman umat, Islamnya umat, mentarbiyah ihsan umat, mentarbiyah amal-amal umat, akhlakul karimahnya umat, niat-niatnya umat, kalimah thayyibahnya umat, gerak, ya. Ini nahdhah artinya. Mau yang ikut organisasi, mau yang tidak ikut organisasi, karena organisasi bukan tujuan. Artinya ulama semua harus gerak gitu kan. Yahya Hasyim Asy'ari, kita yakin seyakin-yakinnya beliau mengajak para ulama di Indonesia supaya gerak semuanya, bukan gerak masuk kepada organisasi, tidak. Mau ikut organisasi NU, tidak ikut organisasi NU, tidak masalah. Yang penting semua ulama gerak, bangkit semua, nahdlatul ulama, bangkit semua. Bangkit dalam hal apa? Bangkit dalam hal menjalankan kewajiban sebagai ulama, yaitu yang tadi. Coba dengan nahdhahnya para ulama-ulama, ya, dari kalangan Ba'alawi, para sadat-sadat dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Indonesia, bahkan sebelumnya ke berbagai negara-negara lain. Coba Indonesia, ya, dengan kebangkitan ulama saat itu, Masya Allah, dengan dakwahnya, dengan ta'limnya, dengan tarbiyahnya, Indonesia yang mayoritas tidak mengenal Allah berubah menjadi bangsa yang mayoritas mengenal Allah, bangsa yang mayoritas beriman, bangsa yang mayoritas menguasai keilmuan, ilmu Quran, ilmu sunnah, bangsa yang mayoritas mengamalkan ilmu tersebut, ya. Dohiron wa batinan, dohirnya batinnya, karena taklimnya, tarbiyahnya sempurna, maka yang lahir bukan murid-murid yang hanya masuk Islam mengucapkan 2 kalimah syahadat saja, tidak, tapi lahirlah periode para ulama lagi, periode para wali, Masya Allah, yang luar biasa. Sehingga dari Sabang sampai Merauke, di situ di sini, Masya Allah, ada wali-wali Allah. Itu didikannya para wali songo. Dan kebangkitan para ulama, ya, dalam menjalankan kewajibannya sebagai ulama tidak berhenti di masa para wali songo saja, tapi anak cucunya, dzurriyyahnya wali songo, dan murid-muridnya para wali songo gerak semuanya, sehingga semakin banyak muslim mukmin, semakin banyak ulama, semakin banyak para aulia di Indonesia ini. Dengan apa? Dengan nahdhah, ya, dengan nahdhah. Nah, Yahya Hasyim Asy'ari ghirahnya sangat tinggi, kecemburuannya sangat tinggi dalam hal ini, sehingga beliau menelaah, ya, bahwa beliau sudah melihat adanya kekurangan, udah mulai adanya kekurangan, ya, di dalam mentarbiyah umat, yang mana umat Islam semakin banyak. Nah, ini pentarbiyahnya kurang itu dalam arti ada yang wafat ulamanya,
Dalam arti kurang itu putra-putra ulama ada yang tidak meneruskan garapan abahnya, ya kan? Dalam arti juga ada yang sakit dan sebagainya. Ditambah lagi Mbah Yai Hasyim Asy'ari melihat bahwasanya tantangan semakin berat. Itu di zaman Mbah Yai Hasyim. Maka beliau mentajdid, memperbaharui kebangkitan ulama, ya, yang dulu memang sudah bangkit, kan? Zaman para wali songo di Indonesia itu karena kebangkitan ulama saat itu justru, ya, sehingga menyebar ajaran Islam di mana-mana, itu kan? Karena ulama bangkit, dakwah betul-betul gerak semuanya, serius, sempurna, masya Allah. Bayangkan. Nah, Mbah Yai Hasyim mentajdid, memperbaharui. Beliau adalah mujaddid, yakni yang memperbaharui, kan? Nahdlatul ulama, yang mana ulama dulu sudah nahdlah, sudah gerak semuanya, sudah bangkit semuanya, yang mana dibangkitkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka nahdlatul ulama di zaman sahabat itu segar, di zaman tabi'in segar, zaman tabi'in segar, zaman murid-muridnya segar, hingga Islam menyebar sampai zaman Wali Songo segar nahdlatul ulama. Nah, kesininya mulai agak redup karena berbagai faktor penyebab tadi. Maka Mbah Yai Hasyim beliau bangkit mengajak para ulama agar bangkit lagi semua para ulama seperti leluhur-leluhurnya. Ini yang dimaksud dengan nahdlatul ulama. Dan perlu dicatat oleh kita semuanya, perlu difahami oleh kita semuanya. Insyaallah kita akan teruskan lagi di majelis yang akan datang, ya. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, ya, dilimpahi nikmat, rizki, rahmat dan keberkahan, dijauhkan dari segala bala, dikabulkan segala hajat. Sirril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar.